Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Let's continue our lesson into chapter 2, play golf on weekend. Kita masuk ke dalam bab yang baru ya, bab kedua mengenai bermain golf pada saat weekend. Nah, di sini untuk kegiatan yang pertama, activity 1, listen to an interview with a young entrepreneur, Holly Jordan. He is only 11 years old, but he has his own business. He is a marble king. Nah, di situ ada dialog ya, adik-adik sekalian, silahkan dibaca terlebih dahulu. Sebenarnya ada apa? Ada audionya, cuman di sini Pak Jul mencoba, Pak Jul kalau ngambil video kalau pagi hari itu sinyalnya susah seperti itu. Jadi Pak Jul putuskan, ya sudah, silahkan adik-adik sekalian baca, nanti kita bahas secara bersama-sama ya, seperti itu. Cukup ya bacanya ya. Okay, reporter. Good morning Harley. Selamat pagi Harley. Harley, good morning. Selamat pagi. Reporter, you are famous as a young entrepreneur. Congratulations. Reporter bilang kamu adalah pengusaha muda yang terkenal. Selamat ya Harley. Thank you. Reporter, what do you sell Harley? Harley menjawab, I sell marbles. My customers are from many countries all around the world. Saya menjual marmer. Marble itu marmer. Konsumen saya berasal dari banyak negara di seluruh dunia. Reporter, you must be very busy. Kamu pasti sangat sibuk. Harley, yes, I have a lot of order from the customer. Ya, saya punya banyak order dari customer, dari konsumen. Reporter, wow, how do you manage your time? Wow, bagaimana kamu membagi waktumu? Harley, well, I usually start my day at 7. I have a shower and have breakfast with my parents. Saya biasanya mulai hariku pada jam 10. 7 kok 10. 7 itu 7 ya. Saya kemudian mandi dan makan bersama dengan orang tuaku. Reporter, what time do you go to school? Kapan waktu kamu berangkat sekolah? Harley, I usually go to school at 8. Saya biasanya berangkat sekolah jam 8. School start at 9 and finish at 2. Sekolah mulai jam 9 dan berakhir pukul 2. Reporter, what do you usually do after school? Apa yang kamu lakukan setelah bersekolah? Harley, well, I am back to business. I check my website to see the order. Harley, saya akan kembali berbisnis. Saya akan mengecek website saya untuk melihat pesanan. Reporter, who helped you? Siapa yang membantumu? Harley, my mother helped me. She managed the delivery. We deliver our mail twice a week. Jadi ibu saya membantu saya. Dia mengatur pengiriman. Kita mengirim our marble 2 minggu, twice a week. Twice a week itu 2 kali seminggu kok, 2 minggu sekali. Jadi dia mengirim marmernya itu 2 kali dalam seminggu. Nah, selanjutnya di sini ada activity 2. The following sentences are from the interview. Read them carefully. Jadi kalimat-kalimat di sini itu berasal dari dialog ini. I sell marbles. My customer come from many countries. Customer saya datang dari banyak negara. I have a lot of order from this customer. Saya memiliki banyak pesanan dari pelanggan. I usually start my day at 7. Saya biasanya mulai hariku pukul 7. I have a shower and have breakfast with my parents.
Saya biasanya mandi kemudian makan pagi dengan orang tuaku. Kemudian I usually go to school at 8. Saya biasanya pergi ke sekolah pukul 8. School start at 9 and finish at 2. Sekolah biasanya mulai pukul 9 dan berakhir pukul 2. I check my website to see the order. Saya akan mengecek website saya untuk melihat pesanan. My mother helped me. Ibuku membantuku. Coba ini silakan diamati ya. Ini ada usually, ada usually. Itu kan sebuah habitual atau kebiasaan. My mother helped me. Ini ada help, ada S-nya. She managed the deliveries. Ini juga ada akhiran S. We deliver our mailballs twice a week. We deliver our mailballs twice a week. Ini ada keterangan waktu juga. Nah, antara activity 1 dan activity 2, you should know. Nah, ini ada korelasinya. Kita akan diminta untuk menganalisis. Nah, ini baru masuk ke tata bahasa. Pelajaran tata bahasa Inggris. You should know the sentence in activity 2 are in the simple present tense. Look at the pictures, read the sentence. Jadi, kalimat pada aktivitas 2 itu memiliki pola atau memiliki tenses simple present. Lihatlah pada gambar dan bacalah kalimatnya secara teliti. I'm looking at my book. I read a lot. He's eating a chocolate bar. He likes chocolate. Nah, kita analisa sekarang. The sentence in bold are written in the simple present tense too. We use the simple present tense to tell things that are true in general or for things that happen sometimes or all the time. Nah, ini I read a lot. Saya membaca banyak. He likes chocolate. Ini merupakan bentuk simple present. Kok bisa simple present? Nah, simple present itu adalah kalimat yang memiliki ciri-ciri suatu hal yang umum. Jadi, true in general itu adalah sesuatu hal yang sudah dianggap benar atau kebenaran umum. Pertama, atau sesuatu yang biasanya terjadi. Atau lagi, sesuatu yang sedang terjadi. Jadi, simple present itu bisa digunakan untuk kalimat yang berisikan sesuatu hal yang umum atau kebenaran umum, atau sesuatu yang sedang terjadi. Ya. That happens sometimes or all the time, atau kebiasaan. Jadi sesuatu yang biasa dilakukan all the time. Things that happen all the time itu kan sama saja kebiasaan. Misalkan saya bangun tidur pukul 7. Nah, ini kan tadi sudah diberikan contoh bahwa I usually start my day at 7. Seperti itu. Itu kan sebuah kebiasaan. Ya. Jadi diingat-ingat ada simple present digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau kebiasaan yang sedang terjadi atau yang biasa terjadi. Contoh lagi, I like small cities. The shop open at 7 o'clock. Nah, diingat, ini tidak ada akhiran S-nya, ini tidak ada akhiran S-nya,
Coba bandingkan, di sini ada. Ini ada akhiran S-nya, ini ada akhiran S-nya, manage. Ini kan kata dasarnya manage, tapi diberi imbuhan atau akhiran S. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Kenapa ada yang ditambahi S? Nah, ini he likes pakai S. Oke, penjelasan lebih jauh mengenai tenses ini. Verb have different form called tenses. The tense of a verb tells you when the action happen. Kata kerja itu bisa dalam berbagai bentuk yang berbeda, yang dikatakan sebagai tenses. Nah, ini pengertian tenses. Tenses adalah kata kerja yang berbeda bentuknya. Itu tenses. Tenses dari sebuah kata kerja akan menunjukkan kapan waktu itu terjadi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Dalam bahasa Inggris itu kalimatnya itu akan sesuai dengan waktu kapan peristiwa itu terjadi. Bisa saat ini, sedang terjadi, yang masa lalu, atau yang masa yang akan datang. Nah, kemudian kelanjutannya, if it happen regularly, jika hal tersebut terjadi secara teratur, or if it happens often, or sometime, or never, you use the simple present tense. Atau jika peristiwa tersebut terjadi sering, atau kadangkala, atau bahkan tidak sama sekali, kamu gunakan simple present. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kalau kalimat bahasa Inggris ada kata-kata often, sometimes, never, itu berarti dia simple present. Nah, ini kita sudah punya dapat ciri pertama. Jadi kalau ada kata often, sometimes, never, atau sebuah keteraturan, seperti halnya sama usually, always, itu juga simple present. Jadi ini kurang ya. Often, sometimes, never, usually, always. Seperti itu. Itu adalah simple present. Most people eat 3 meals a day. Kebanyakan orang makan 3 kali sehari. I often help Dad wash the car. Saya sering membantu ayahku mencuci mobil. Nah, ini contohnya. Seperti itu. Ini regularly itu secara teratur. Kita makan 3 hari itu kan sebuah keteraturan. Berarti kita pakainya present tense. Seperti itu. Selanjutnya, when you are talking about fact or saying something you know about a person or things, you use the simple present tense. Ketika kamu berbicara tentang sebuah fakta atau mengatakan suatu hal yang kamu ketahui orangnya atau bendanya, kamu menggunakan simple present. Jadi, penguins live in Antartika. Kita tahu toh, kalau penguin itu ada di Antartika, berarti dia pakai present tense. Kemudian, Sharon often visits the Louvre Museum in Paris. Sharon sering mengunjungi Museum Louvre di Paris. Nah, kita tahu kalau si Sharon itu apa ini? Saying something you know about person. Nah, kita you know about a person. Kamu tahu tentang seseorang. Kamu tahu Sharon kalau pergi mengunjungi museum. Kita pakai simple present. Seperti itu. Jadi kita udah dapat ya. Ini tadi ciri yang pertama, ada kata kerja yang bukan kata kerja ya. Ada keterangan waktunya, often, sometimes, never, usually,
always itu simple present. Kemudian yang kedua, kalimat yang berupa fakta maupun mengatakan suatu hal yang kamu tahu tentang seseorang atau benda, itu juga pakai simple present. Nah, sekarang masuk ke yang Pak Jul tadi katakan mengenai S, akhiran S, ya, akhiran S tadi, karena ada yang ada akhiran S dan ada yang tidak ada akhiran S. The third person singular itu maksudnya ada kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, ingat, kata ganti orang ketiga tunggal. Jadi kalau subjeknya she dan he itu adalah kata ganti ketiga orang tunggal. Kata ganti orang ketiga tapi tunggal. Seperti itu. Maka di sini dikatakan you put S at the end of a verb. Kamu meletakkan S di akhir kata kerja. Ingat, kata kerja yang dikasih akhiran S. Ketika kamu menggunakan kata kerja dengan pronoun she, he, dan it. Jadi kalau ada subjek she, he, dan it, maka kata kerjanya dikasih akhiran S. He sings well. Dia menyanyi bagus. Dia itu subjeknya, ini predikatnya. Predikat itu kan kata kerja, ya. He sings, karena ada he dikasih S belakangnya. She likes, ada S-nya. She likes ice cream, ada akhiran S-nya. Nah, ini kemudian ada beberapa contoh kata kerja yang berakhiran S jika manakala subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Sex, falls, looks, eat, paints, jogs, digs, rains, plays, build, open, dan seterusnya. Nah, ada yang spesial, kasus spesialnya jika untuk beberapa kata kerja kamu harus menambahkan ES. Jadi kalau di atas tadi kan kalau tinggal nambahkan S saja. Tapi ada kalanya ditambahkan ES. Contohnya brush. Sue brush her teeth after each meal. Dia menggosok giginya setelah makan daging. Setelah makan. She sometimes watch TV after dinner. Ya. Contohnya lainnya ada kiss, dress, wash, miss, his, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu diingat. Ada yang tinggal menambahkan S saja, ada yang harus menambahkan ES. Nah, biasanya ciri-cirinya kalau ada belakangnya ES itu kalau kata kerjanya itu berakhiran konsonan S, H, iya, S, H. Ini kisses. Kisses itu kan kata dasarnya kiss. Dress. Ini kata dasarnya dresses, ini kan dress. Wash. Wash. Kata dasarnya wash. Miss, M-I-S-S, kata dasarnya. Kata dasar dari Mrs. Seperti itu. Jadi kalau kata kerjanya itu berakhiran S ataupun H, ditambah lagi ini ada X sama Z, itu
kata ganti orang ketiga tunggalnya diberikan tanda es. Seperti itu. Lain lagi kalau bentuknya akhirannya y. A cat carries its kittens with its teeth. Carries. Itu kan berasal kata dasarnya carry. Jadi kan kata dasarnya carry, membawa. Karena berakhiran y itu tinggal nambahi es. Fries. Tom usually fries an egg for breakfast. Ini kan berasal dari kata fry. Frying. Fry, menggoreng. Seperti itu. Nah, kemudian ada kekhususan beberapa kata yang berakhiran y kamu tidak dapat mengganti dengan is. Ini walaupun carry, ini ganti is. Tapi kalau contohnya buy, stay, nah itu tidak pakai buy yes atau stay yes. Tidak. Ini pengecualiannya. Kalau berakhiran di sini kebetulan berakhiran y, stay juga berakhiran y, tapi tidak diberikan akhiran is. Yes ini. Tapi cukup menambahkan dengan s setelah y. Jadi Sarah always buys a magazine to read on the train. Anna stay with her aunt on weekend. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Build up activity 3. Look at the picture. Read the sentence below them. Coffee. No, thanks. I don't drink coffee. She doesn't drink coffee. I don't like bell pepper. She doesn't like bell pepper. Sebentar. Ini kayaknya materinya berbeda. Ini mengenai kata kerja bantu ya. Kita mengerjakan yang mengenai simple present saja dulu ya, karena ini simple present ya, kita pakai ini. Nah ini kalau ini mengenai masalah kata kerja bantu ini, kita pakai yang mana dulu ya? Oke, ini dulu kita bahas mengenai, karena tadi kan Pak Jul mengutarakan mengenai simple present. Nah, tentunya kan latihannya juga simple present dulu. Gitu ya. Berarti kita mengerjakan activity 5 terlebih dahulu. Nah, ini activity 5, ini ada always, usually, never. Seperti itu. Always, usually, never ini dia pasti simple present. Jadi kita tinggal melengkapi kalimatnya. Jadi, look at the table and write about Hendrik routine. Lihat pada tabel dan tulislah kebiasaan Hendrik. Kita mulai. Yang pertama, Hendrik always get up at 6 AM. Hendrik selalu bangun pada jam 6 pagi. Kemudian nomor 2. Make his bed. Never. Berarti Hendrik ya, never makes her bed. Maksudnya apa? Hendrik tidak pernah merapikan tempat tidurnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, catch the bus to school. Usually, Hendrik always, never, always ya benar ya. Hendrik
always. Oh, ini dulu, has breakfast. Always has breakfast. Jadi Hendrik itu selalu sarapan pagi, ya. 4. Tadi yang catch the bus to school, usually Hendrik. Hendrik biasanya catch. Catch itu berarti menunggu bus. Bukannya menangkap bus ya. Catch the bus to school. 5. Has lunch at school. Usually. Berarti Hendrik usually has lunch. Bener ya? Has. Lunch itu makan siang. Lunch at school. 6. Masih pakai usually. Hendrik usually plays basketball in the afternoon. 7. Masih usually. Hendrik usually water the plant before taking a bath. Jadi Hendrik biasanya mengairi tanaman atau menyirami tanaman before taking a bath. Ini diperhatikan ya, semuanya pakai akhiran S ini. Waters, ada S-nya. Plays, ada S-nya. Catch, makes, ada akhiran SS-nya semua. Kemudian 8. Hendrik always studies in the evening. 9. Hendrik goes to bed. Benar ya, Hendrik. Kata keterangannya ini belum, ini keterangan kebiasaannya. Hendrik usually, ini Pak Jul tulis bawahnya ya, usually goes to bed at 9 p.m. 10. Hendrik never stay up late. Nah, ada akhiran S-nya lagi. Ini ada akhiran ES lagi. Nah, ini sudah menunjukkan apa? Menunjukkan present tenses. Seperti itu. Oke, gitu ya. Latihan berikutnya adalah pada Go Further Activity 6. Look at the picture. Write a sentence about people routine. Lihat gambar. Kemudian tuliskan kalimat mengenai rutinitas orang tersebut. Nah, ini she, subjeknya she, terus keterangannya, kata kerja apa? Keterangan kebiasaannya, habitual actionnya always, ya. Sunday morning, keterangan waktunya. Jadi kita menyusunnya, she always waters the garden on Sunday morning. Kita coba nomor 2. He, subjeknya he ya. He usually
mengerjakan itu pakai do. Kalau simple present pakai do, vokal dikasih akhiran s. He usually does his homework on Saturday afternoon. Subjek, predikat, objek, keterangan. Lihat ya, subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Sama sebenarnya polanya dengan pola bahasa Indonesia, itu sama. Jadi dia biasanya mengerjakan PR-nya pada Saturday afternoon. Okay, continue on number 3. The subject is I. Look at the picture. Ini orang sedang main apa ini? Golf ya? Golf ini. Nah, tentunya Monday night itu Senin malam. Ini nggak mungkin kalau Senin malam itu kan mesti waktunya. Senin itu kan hari paling dibenci orang di seluruh dunia, itu kan hari Senin. Umumnya kan seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan atau menyusun kalimatnya I never. Kenapa paling dibenci? Karena biasanya masuknya pagi, pulangnya mesti sampai sore. Masa malam-malam diminta untuk main golf? Kan nggak mungkin banget. Jadi kita menyusunnya I never play golf on Monday night. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kita lanjut ke let's continue for number 4. Subjeknya they. Kata keterangan kuncinya always, berarti they always play tennis Tuesday afternoon. Sambil diperhatikan ya adik-adik sekalian, ini kalau pakai he ini ada es-nya. Kalau I tidak pakai s. They always play, they tidak pakai s. Nanti Pak Jul kasih rumus untuk mengingatnya. Tinggal satu lagi ini. You never. Ini mencuci ya. You never wash cloth ya. Wash cloth on Tuesday morning. Nah, ini juga tanpa S. Cara mengingatnya gini. Mending Pak Jul tulis di mana ya? Di atas ya. Gini. Cara mengingatnya adalah I, you, they, we. Ora doyan es. Ini kalau yang anak-anak Jawa Tengah mesti tahulah arti ora doyan es. Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Ayu Dewi ora doyan es. Jadi Ayu Dewi tidak pakai es.
Ingat, tidak pakai S. Yang pakai S siapa? She, he, dan it. Itu pakai S. Jadi cara ngapalinya gampang banget ini. Ayu Dewi ora doyan es. Ayu Dewi ora doyan es. Walaupun sebenarnya kan Ayu Dewi, tapi baca aja Ayu Dewi ora doyan es. Diingat-ingat, ora doyan itu tidak pakai S. Jadi subjek I, you, they, we itu tidak pakai S. Yang pakai S siapa? She, he, it itu pakai S. Oke, gitu saya rasa cukup ya mengenai simple present tenses. Dengan latihannya sudah, kemudian bentuk-bentuk dialognya juga sudah. Untuk pada sesi selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai kata kerja bantu do dan does. Bagaimana kita bisa membedakannya. Gitu, saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.